Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat yang unik-unik lagi. Seriusan, ini enak banget. Perpaduan tekstur yang kenyal, lembut, bertemu dengan tekstur fluffy dan empuk, serta isian yang creamy dan lumer. Mantap banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 40 gram gula pasir. Masukkan 15 gram susu bubuk. Tambahkan 3 gram ragi instan atau sekitar 1 sendok teh fresh. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 1 butir telur. Kondisinya dingin ya. Kemudian tuangkan 100 gram air dingin atau air es sambil kita aduk-aduk hingga menggumpal. Kalau udah menggumpal dan susah untuk diaduk lagi seperti ini, lanjut kita ulen atau kita mixer. Mix menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Naikkan ke kecepatan sedang atau tinggi, mix sampai membentuk adonan. Mix sampai adonan menjadi kalis. Terlihat halus seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 25 gram butter atau margarin. Dan masukkan setengah sendok teh garam. Mix sampai merata dan masuk ke dalam adonan menggunakan kecepatan rendah perlahan dan stabil di kecepatan sedang. Kalau udah tercampur butternya ke adonan, kita bisa naikkan kecepatannya ke kecepatan tinggi dan mix sampai kalis dan elastis. Kalau adonan udah elastis, tes dengan cara direntangkan seperti ini. Kalau membentuk lapisan tipis yang gak gampang robek udah cukup ya. Ambil adonan, tangan diolesi menggunakan minyak supaya gak lengket. Selanjutnya kita banting adonan beberapa kali di atas alas kerja sambil dibulatkan seperti ini. Setelah itu kita langsung bagi aja adonan menjadi beberapa bagian. Aku bagi beratnya masing-masing 30 gram. Dapatnya sekitar 15 bagian ya. Setelah dibagi-bagi, selanjutnya langsung aja kita bulatkan adonannya. Keluarkan udara dari dalam adonan. Kemudian kita rounding dengan cara seperti ini. Sambil sesekali kita tekan-tekan supaya adonannya padat. Lanjut kita bulatkan dan usahakan padat supaya proofingnya bisa maksimal dan hasilnya mengembang dengan bagus. Kunci bagian bawah dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kita bulatkan, kembali sebentar, lakukan sampai selesai ya. Dan ini udah aku bulat-bulatkan semua. Tutup dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, adonan sudah sedikit mengembang. Ambil adonan yang pertama dibulatkan, kemudian baluri dengan tepung terigu. Dan selanjutnya kita pipihkan menggunakan cetakan donat. Ini aku pakai cetakan diameter 6 cm ya. Kemudian tekan beberapa kali dengan cara seperti ini. Jangan terlalu kuat. Tanpa cetakan juga bisa, teman-teman bisa tindis pakai benda datar aja. Letakkan ke wadah yang sudah ditabur terigu. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia, udah selesai aku cetak. Ini kita biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar. Diamkan atau proofing sekitar 60-90 menit atau bisa lebih, dipantau aja dan gak usah ditutup. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, tes kalau dipencet bakalan kembali ke bentuk semula dengan perlahan. Ini siap untuk digoreng. Kalau meninggalkan jejak dan gak kembali, tandanya udah overproofing ya. Goreng sesuai dengan urutan antriannya. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan.
Beri jarak yang cukup karena saat digoreng donatnya akan mengembang lagi. Kalau pas digoreng adonannya tenggelam berarti masih under proofing ya teman-teman. Kalau mengapung seperti ini proofingnya udah pas. Balik donatnya sekali aja. Biarkan sisi lainnya kecoklatan merata. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Jangan ditumpuk ya, donatnya gemes dan montok. Bulat-bulat, white ringnya lumayan tinggi padahal nggak pakai bread improver. Karena ini udah kesorean, aku akan lanjut keesokan harinya. Sekalian kita bakal lihat tekstur donatnya setelah 1 hari. Dan ini dia teman-teman udah keesokan harinya. Kalau kita pencet-pencet bakalan kembali ke bentuk semula. Dan ini tuh kayak squishy. Diremes-remes pun kembali ke bentuk semula. Dalamnya lembut dan empuk kayak gini, padahal udah 1 hari semenjak dibuat. Untuk isiannya aku akan membuat pastry cream. Pakai cara yang paling cepat dan mudah. Siapkan panci. Masukkan 2 kuning telur. Tambahkan 75 gram gula pasir. Tambahkan 28 gram tepung maizena. Masukkan setengah sendok teh pasta vanila. Tuangkan 350 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Kalau kira-kira udah rata, masak di atas kompor di api sedang. Masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih dan mengental. Ini harus terus diaduk ya teman-teman supaya tidak terbentuk lapisan gosong di dasar pancinya. Dan kalau udah mengental, sudah meletup-letup seperti ini, teksturnya udah creamy, pelankan api kompor dan masukkan 15 gram butter atau margarin. Aduk sampai licin. Kalau udah, angkat dan segera kita pindahkan ke wadah tahan panas. Setelah itu, supaya tidak terbentuk lapisan di permukaannya, tutup menggunakan plastik wrap atau plastik lainnya yang food grade, biarkan dingin terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung ketan, tambahkan 38 gram tepung maizena, tambahkan 44 gram gula pasir, aduk bahan kering sampai rata. Tuangkan 250 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata dan pastikan gula pasirnya larut. Kalau udah rata dan gula pasirnya udah larut, saring terlebih dahulu. Sambil disaring, ini aku tuangkan ke wadah tahan panas ya. Beri tutup plastik wrap. Dan tusuk-tusuk dengan tusukan sate atau tusukan gigi. Hal ini kita lakukan supaya uap air tidak jatuh ke adonan. Kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 25 menit atau menyesuaikan dengan kukusan masing-masing. Setelah selesai dikukus, jika terdapat air di permukaannya boleh dibuang dulu. Saat panas-panas, tambahkan 24 gram unsalted butter atau margarin juga boleh. Dan aduk menggunakan spatula, aduk dan campurkan merata. Ini agak susah tercampur, boleh kalau mau pakai mixer. Kalau udah tercampur, aku biarkan suhunya agak turun terlebih dahulu, minimal hangat ya teman-teman. Sekarang kita ke pastry cream yang udah dingin. Sebelum digunakan, diaduk-aduk dulu supaya menjadi krim kembali. Ini udah bisa dipakai. Nah, aku bagi jadi 3 bagian, tapi ini aku kira-kira aja. Ini opsional ya, bisa teman-teman beri maca bubuk. Dan aduk seperti ini untuk pilihan rasa lainnya. Aku juga tambahkan secukupnya coklat bubuk dan aduk rata. Jadilah varian coklat. Kalau hanya pakai original atau vanilla tadi juga nggak apa-apa banget ya, nggak masalah. Ini dipindahkan ke piping bag atau plastik segitiga.
Nah teman-teman, ini udah aku masukin plastik segitiga semua varian krimnya. Bolongi donat dengan sumpit seperti ini. Selanjutnya beri isian krim, banyak-banyak aja atau sesuai selera. Lakukan sampai selesai ya. Kembali ke adonan mochi. Ini suhunya udah turun, udah hangat-hangat kuku. Selanjutnya kita uleni sampai adonan menjadi lebih kalis dan elastis. Kita uleni dengan cara seperti ini aja. Kemudian ditarik-tarik beberapa kali. Seperti ini sampai adonannya itu menjadi elastis. Kalau ditarik molor kayak gini, nggak putus, tandanya udah siap untuk digunakan. Di sini aku udah siapkan tepung maizena yang udah disangrai. Baluri alas kerja dengan tepung maizena yang udah disangrai. Kemudian kita bagi adonan menjadi 15 atau 16 bagian. Gunakan tepung maizena sangrai ke adonan dan scraper atau alat pemotong setiap kali digunakan supaya nggak lengket. Setelah dipotong, kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Ambil adonan mochi, lapisi dengan tepung maizena sangrai terlebih dahulu ya. Gilas adonan menjadi lebih tipis seperti ini. Letakkan donat dengan posisi terbalik dan bungkus adonannya. Satukan ujung-ujungnya dan tekan-tekan untuk mengunci. Gunting adonan jika ada kelebihan adonannya. Hasilnya jadi seperti ini ya, gemes banget. Lakukan sampai selesai. Aku tata di wadah kertas bulat. Dan terakhir bisa diberi topping tambahan. Untuk varian original aku taburi susu bubuk di atasnya. Untuk varian matcha aku beri matcha bubuk di atasnya. Dan untuk varian coklat, aku beri coklat bubuk di atasnya. Dan ini dia mochi donat atau donat mochi. Ini definisi dari penampilan ternyata sesuai dengan ekspektasi. Karena dari tampilannya aja udah kebayang enaknya. Dan pas dicoba dan ditarik kayak gini, mochinya yang kenyal dan lembut. Kemudian ketemu sama donat yang empuk dan fluffy. Apalagi isiannya krim yang lumer kayak gini, ini enak banget. Yang rasa coklat ini favoritku ya. Begitu juga dengan yang matcha, aku jadi bingung, itu juga enak banget. Sebenarnya juga favorit aku. Pecinta matcha, ayo cobain juga. Dan terakhir yang rasa original, ini nggak kalah enak. Rasa original, rasa susu yang dominan tapi nggak enak. Pokoknya semuanya recommended deh. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.